Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa hidup dalam kebaruan. Hidup itu sebetulnya selalu baru. Yang tidak baru adalah pikiran kita yang menggunakan data yang lama, data kemarin-kemarin. Tapi kita tidak harus menggunakan data lama. Kita bisa menggunakan data baru. Dan kalau kita menggunakan data yang baru, tidak memakai data yang lama, kita bisa menghadapi setiap peristiwa sebagai sesuatu yang selalu baru. Jadi pada waktu mau berangkat tidur, kita bisa mengingat-ingat semuanya, apa yang sudah terjadi, kemudian disyukuri, dan sebelum tidur, sesudah disyukuri, dilepaskan. Dengan mengatakan terima kasih, saya bersyukur mengalami semuanya ini, sekarang saya lepaskan semuanya karena sudah berlalu, dan saya ingin tidur tanpa membawa ingatan apapun. Lalu tidur dengan keadaan kosong, tanpa ingatan macam-macam. Tidurnya lebih mudah dan lebih nyenyak. Nah, kemudian ketika bangun pagi, bersyukur dan menghadapi hari itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Karena memang setiap peristiwa tidak pernah bisa diulang. Yang sudah terjadi, tidak bisa diulangi. Yang sedang terjadi itu selalu baru, tidak pernah pengulangan. Karena jangankan kita, manusia yang terus berubah, pikiran yang terus berubah, perasaan yang terus berganti. Sungai saja berubah terus. Kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Karena begitu kita nyebrang, balik lagi sudah lain sungainya. Airnya sudah berubah. Demikian juga dengan kehidupan. Maka begitu bangun tidur, kita harus sadar bahwa ini semua baru. Yang lama adalah pikiran kita. Kita menyimpan data lama. Nah, sekarang kita tidak menggunakan pikiran, tetapi menggunakan kesadaran untuk mengalami hari ini. Maka hari ini kemudian adalah peristiwa-peristiwa yang serba baru. Data lama oke, tetapi di latar belakang. Bukan sebagai dasar untuk melihat dan mengalami kenyataan. Maka kemudian kita bisa mengalami setiap peristiwa sebagai sesuatu yang baru. Dan kalau mengalami peristiwa yang baru, kita bisa lebih perhatian, kita bisa lebih fokus, dan kita bisa lebih bersyukur. Bersyukur karena mengalami segalanya baru. Kalau kemudian di dalam pikiran kita muncul, oh ini seperti kemarin, kita mengatakan, no, tidak sama dengan kemarin. Ini baru. Karena memang ini baru, bukan pengulangan. Kita tidak bisa mengulangi peristiwa sesederhana apapun sebagai peristiwa yang sama seperti yang sudah terjadi. Maka kemudian kita bisa kemudian bergerak dan mengalami setiap peristiwa sebagai peristiwa yang serba baru. Nah, di situ kita bisa kemudian belajar kreatif, menghadirkan diri sepenuhnya, mensyukuri, dan kemudian mengalami, itu yang penting. Mengalami dengan kebaruan. Dan itu menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Sehingga hidup ini tidak membosankan. Dan juga hidup ini bukan sekedar pengulangan. Recycle peristiwa yang sudah terjadi. Nah, di situ kemudian kita bisa menemukan rencana Tuhan. Melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Juga jangan terlalu memproyeksikan tentang masa depan. Karena dalam peristiwa itu yang paling penting adalah kita mengalami, kita mensyukuri, dan hadir sepenuhnya. Nah, dengan cara itu, kemudian kita bisa memberikan diri kita yang terbaik. Nah, dengan cara seperti itu juga kita bisa menjadi lebih seimbang. Hidup tidak tergesa-gesa. Mengalami setiap peristiwa dengan sepenuh hati. Dan kemudian di situ muncul semua kemungkinan dan semua kreativitas.
Dan percaya tidak percaya, ketika kita sudah biasa hidup, mengalaminya sebagai pengalaman yang baru, kita hidup dalam kelimpahan. Karena setiap peristiwa itu penuh dengan kelimpahan. Hanya karena kita menutup diri, membatasi diri lewat pikiran kita, dan seolah-olah itu sama saja seperti kemarin, maka kita tidak melihat kelimpahan itu. Tidak melihat peluang yang ada dalam setiap peristiwa. Tapi kalau kita melihatnya, mengalaminya dengan kesegaran, kebaruan, maka kita melihat semua peluang yang tersedia dan kelimpahan yang ada. Karena setiap hari baru itu terbuka segala kemungkinan yang ada. Tinggal kita kreatif atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan data lama untuk berkreasi. Tetapi bukan untuk membaca dan melihat peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwanya itu serba baru, kita mengalaminya, tetapi berdasarkan bekal yang ada, kita bisa kreatif. Bahwa kemungkinannya tanpa batas yang ada di depan kita itu. Dengan cara itu hidup kita juga bisa menjadi lebih seimbang. Tidak terus mendekati peristiwa berdasarkan data lama yang ada di memori kita. Seimbang, menggunakan data lama, tetapi bukan sebagai yang utama, tetapi sebagai bahan pertimbangan, dan mengalaminya sebagai pengalaman baru yang membuka kemungkinan bagi kita untuk menjadi lebih kreatif. Nah, kalau kita bisa mengalami kebaruan, kemudian lebih seimbang, maka kemudian kita bisa berpikir lebih jernih. Hidup juga menjadi lebih ringan, karena tidak terbebani oleh masa lalu. Dan kemudian kita selalu menemukan jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa. Karena setiap peristiwa itu adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Sesederhana apapun itu. Dan di situ juga kita bisa mengalami kesatuan dalam sebuah peristiwa. Maka ketika kita mengalami sesuatu sebagai yang baru, yang penting adalah pengalamannya, bukan saya. Pusatnya adalah pengalaman, saya adalah bagian dari pengalaman itu. Dan di situ saya mempunyai rasa syukur karena boleh mengalaminya dengan sadar dan menyumbangkan apa yang saya bisa. Maka kemudian tetap yang ada adalah rancangan Tuhan dan saya terlibat di dalamnya. Kemudian kita bisa mensyukuri semuanya dan tidak ada positif maupun negatif. Karena kita diizinkan terlibat dalam rancangan Tuhan itu. Karena rancangan Tuhan selalu baik, selalu positif. Dan kita mengerti, karena di dalam kita, di dalam diri kita, ada juga nafas ilahi yang selalu bersama dengan Tuhan. Dan karena itu kita bisa mengalaminya dan mensinkronkan, menyelaraskannya. Ketika kita bisa, maka kemudian hidup kita selaras dengan rencana Tuhan. Dan disitulah kelimpahannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.